Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan masuk di bab 2. Materi pertama di bab 2 yaitu mengenai persamaan kuadrat. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0, a, b, c adalah bilangan real. Konstanta a, b, c pada persamaan ini disebut koefisien. Beberapa contoh persamaan kuadrat yaitu 3x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A sama dengan 1. Contohnya, x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B sama dengan 0. Contohnya, x kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C sama dengan 0. Contohnya, x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Yang terakhir, persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya, 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Menentukan akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu yang pertama dengan cara faktorisasi. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Artinya, kita membuat perkalian dua buah persamaan linear. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. B sama dengan hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan ke-2. C sama dengan hasil perkalian antara suku ke-1 dan ke-2. Contoh, bentuk persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Bentuk faktorisasi sama dengan dalam kurung x ditambah 3 dikali dalam kurung x ditambah 2 sama dengan 0. Akarnya x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 2. Cara kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 bisa kita jabarkan menjadi dalam kurung x ditambah p berpangkat 2 sama dengan q. Contoh, bentuk persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x ditambah 6 sama dengan 0.
Dalam kurung x kuadrat ditambah 8x sama dengan negatif 6. X kuadrat ditambah 8x ditambah 16 sama dengan negatif 6 ditambah 16. Dalam kurung x ditambah 4 berpangkat 2 sama dengan 10. Dalam kurung x ditambah 4 sama dengan plus minus akar 10. X sama dengan akar 10 dikurang 4 atau X sama dengan negatif akar 10 dikurang 4. Cara yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Rumusnya yaitu X1 atau X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Contoh, bentuk persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 5. Selanjutnya, kita substitusikan nilai A, B, dan C ke rumus ABC. X1 sama dengan negatif 4 plus minus akar negatif 4 berpangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali negatif 5 per 2 dikali 1. X1 sama dengan 4 ditambah akar 16 dikurang negatif 20 per 2. X1 sama dengan 4 ditambah akar 36 per 2. X1 sama dengan 5. Selanjutnya, X2 sama dengan minus negatif 4 plus minus akar negatif 4 berpangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali negatif 5 per 2 dikali 1. X2 sama dengan 4 dikurang akar 16 dikurang negatif 20 per 2. X2 sama dengan 4 dikurang akar 36 per 2. X2 sama dengan negatif 1. Jadi, akar persamaan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1. Karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Berikut karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadratnya. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Misal, suatu persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, maka untuk D kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar. D sama dengan 0, persamaan kuadrat mempunyai akar-akar kembar, dan D lebih besar dari 0, persamaan kuadrat mempunyai dua akar berbeda. Baiklah, sekian penjelasan materi untuk hari ini mengenai persamaan kuadrat. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menyaksikan video ini. Jika ada hal yang tidak dimengerti, silahkan bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.